They did laundry. He ironed. Halo para penduduk bumi, semoga pada sehat ya. Seperti biasa, Bang Dikson bakalan reviewin sebuah film bertemakan napi yang jatuh cinta pada seorang jendes anak satu berbody smohai. Gimana keseruannya? Inilah dia Labor Day. Awal scene kita diperlihatkan kehidupan jendes muda bernama Adele dengan anaknya yaitu Henry. Kehidupan mereka bisa dikatakan pikarunyaeun lantaran sedari kecil Adele harus berjuang seorang diri untuk merawat Henry karena mantan suaminya kepincut pelakor saat kerja di kota. Know how to dance. Mother's hard, but rather losing love it's Melihat ibunya banting tulang siang malam, Henry dengan begitu dewasanya sering membantu Adele dengan pekerjaan rumah mereka. Suatu hari mereka pergi ke Alfamart terdekat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Henry berkeliling dan melihat-lihat komik di sana. Lalu datanglah seorang pria kekar dengan luka tusuk menghampirinya. Pria tersebut bernama Frank. Is it alright if I go check out the comics? Frank bertanya dengan siapa Henry pergi dan Henry pun menjawab bahwa ia pergi bersama ibunya. Henry lantas membawa Frank ke hadapan ibunya dan memberitahu jika Frank sedang membutuhkan bantuan. This is my mother, Adele. Lihat Henry datang dengan pria asing yang tak dikenal membuat Adele ketakutan, namun ia tak bisa berbuat banyak karena Frank mengancam akan melakukan hal buruk pada Henry jika Adele tak membantunya. Won't be any trouble. We really can't help you. Mau tak mau Adele pun melakukan apa yang Frank perintahkan. Mereka bergegas ke mobil dan berniat pulang ke rumah membawa serta Frank. Sesampainya di rumah, mereka melihat berita yang menampilkan seorang buronan polisi yang tak lain adalah Frank. Dia lalu menceritakan jika dirinya adalah seorang napi yang baru saja kabur dari rumah sakit dan mencari tempat perlindungan sementara. I heard my leg jumping out of a second floor window at a hospital. Maka dari itu, dia meminta tolong pada Adele untuk mengizinkannya menginap semalam saja untuk memulihkan tubuh dan kakinya yang terluka saat kabur dari kejaran polisi. Jika Adele bersedia, maka Frank berjanji tak akan menyakiti siapapun. It's all gonna be fine. Would have gotten further except for the damn leg. Dengan terpaksa, Adele mengizinkan Frank untuk tinggal dengan syarat ia harus mendapatkan jaminan bahwa mereka berdua takkan disakiti. Memang Frank tak bisa membuktikan jika dirinya bukanlah pria yang baik, namun ia tak pernah melakukan kekerasan kepada seseorang yang tak bersalah. Lalu, demi membuat semua ini terlihat seperti penculikan, Frank meminta Adele untuk diikat di sebuah kursi, kemudian ia membersihkan diri dan mengambil sepotong daging di kulkas dan mulai memasak. Dengan perlahan, ia memperlihatkan skill memasak ala Chef Jujun yang langsung membuat Adele dan Henry terkesima. Mereka lantas menyantap hasil masakan yang Frank buat. Dengan gentlenya, Frank menyuapi Adele untuk memberi kesan jika dirinya bukanlah seperti apa yang TV beritakan. Setelahnya, Frank membuka ikatan Adele karena tak tega dan mempersilahkan Henry serta Adele untuk beristirahat sementara dirinya tidur di sofa. Keesokan harinya, ketika Henry terbangun, ia telah melihat Frank menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Adele. Sembari menyantap sarapan, Frank kemudian bertanya mengenai jadwal keberangkatan kereta pada Adele. Namun Adele tak mengetahui informasi tersebut. Haven't heard any trains go by. Hot day like this is challenge enough. Di hari itu Frank mulai membantu sedikit demi sedikit permasalahan yang ada di rumah seperti benerin genteng, merapikan dinding rumah yang telah kropos. Ia juga membantu memperbaiki mobil Adele yang sering kali mogok di jalan, bahkan membersihkan lantai, mengelap piring, dan juga mengerjakan Henry baseball. and waxed it. Hey, give me a 3/4 inch ratchet wrench. Setelah apa yang dilakukannya, Adele mulai menyadari jika Frank adalah pria baik dan langsung membalas budi dengan menjahit luka di kaki Frank. Lalu, tiba-tiba saja, seseorang mengetuk pintu yang membuat Frank terkejut dan langsung menarik Adele. Ia lalu menyuruh Henry untuk membuka pintu tersebut yang ternyata itu adalah si Om Botak tetangga mereka yang khawatir dengan keadaan Henry dan juga Adele. There is something I'd like to discuss with her. Akhirnya, si Om Botak itu pulang dan memberi seember buah persik untuk Henry dan Adele.
Melihat buah persik yang diberikan si om botak tadi, Frank punya ide untuk membuat makanan berbahan dasar buah tersebut, yaitu kue pie persik. Tak hanya itu, dia juga mengajari Adele dan Henry cara membuat kue pie persik yang enak, mulai dari resep, cara membuat kulit pie, dan seluruh tek-tek bengeknya. All you gotta do is get dirt underneath your fingernail. Singkat cerita, kue pie tersebut jadi dan nyam. Mantapnya, kue pie tersebut sangat enak dan lahap dimakan oleh Adele dan Henry. Malam harinya, Frank melihat para polisi yang warawiri mencari keberadaannya. Dia lalu memutuskan untuk cabut malam itu juga. Tetapi Adele justru menahannya dan bilang agar dia menginap beberapa hari lagi sampai situasi benar-benar aman. You should probably let your stitches heal. Keesokan harinya rutinitas Frank masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Menyiapkan makan, beres-beres rumah, dan lain sebagainya. Tanpa disangka, sikap Frank yang hangat dan lembut rupanya membuat Adele mulai bersimpati padanya. Ironed. And in return, my mom taught him to run. He got the squeak out of the kitchen door. Di siang harinya, Henry yang pulang belanja lupa menutup pintu yang membuat salah satu tetangganya bisa langsung masuk ke dalam rumahnya. Beruntung, Frank dengan sigap menyuruh Adele menemui si tetangga dan menanyakan keperluan si tetangga. We don't have any other options, Adele. I know, I really. Rupanya, sang tetangga berniat menitipkan sang anak karena dirinya ada urusan ke kota hari itu juga. Dengan terpaksa, Adele menerima sang anak dan mengajaknya bermain baseball dengan mereka. Setelah seharian bermain, akhirnya si tetangga pulang dan berterima kasih kepada Adele karena telah bersedia mengasuh anaknya. Di sela mager sambil rebahannya, Henry teringat kenangan ketika ayah dan ibunya masih bersama dulu. Diketahui jika sang ayah merupakan tentara yang sering bepergian karena tugas negara. Meskipun demikian, hubungan keluarga mereka sangatlah harmonis hingga pada akhirnya sang ayah dengan tega meninggalkan ibunya dan menikahi wanita lain. Kembali ke masa sekarang, pada malam hari, Henry mendapat ajakan dari ayahnya untuk makan malam bersama. Mereka pergi ke restoran mahal dan ia pun dikenalkan dengan ibu beserta saudara tirinya. Meskipun merasa kurang nyaman, Henry memaksakan diri dan berusaha terlihat bahagia untuk menghormati sang ayah. Things a guy needs to hear from a man. It can be difficult. Good, you're a good eater tonight. Fribbles. Ia lalu pulang kembali ke rumah dan ketika sampai, ia mendapati ibunya sedang ajojing bersama Frank. Lihat kedatangan Henry, mereka pun menghentikan dansa tersebut dan memberitahu Henry bahwa mereka telah memutuskan untuk pergi ke Kanada. They speak English. You don't need passports to get across the border. You would just pack the car and go. Mendengar hal itu, Henry sangat senang karena pada dasarnya dia setuju jika ibunya menikah lagi, ditambah perlakuan Frank yang lemah lembut bak sosok ayah yang ia idam-idamkan selama ini. Tanpa buang-buang waktu, mereka mulai membereskan barang pribadi milik masing-masing. Frank menegaskan kepada Henry agar hanya membawa setengah dari koleksi mainan miliknya, lalu membantu Adele membawa barang-barang pribadi yang akan mereka bawa. Singkat cerita, pada hari di mana mereka harus berangkat, Henry menyempatkan diri untuk menyimpan sebuah surat di kotak pos kediaman ayahnya. Tanpa bermaksud apa-apa, ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dan meminta restu agar ia dan ibunya bisa hidup bahagia di kehidupan baru mereka. Namun setelah mengirim surat tersebut dan hendak kembali ke rumah, di tengah perjalanan ia dihampiri oleh seorang anggota polisi yang sedang berpatroli. Polisi itu menawari Henry tumpangan karena menurutnya kediaman Henry cukup jauh. I'm gonna guess 6th. 7th. School starts today, doesn't it? Setibanya di rumah, Adele terkejut melihat Henry datang bersama seorang polisi. Lantas Adele pun berkelit dan beralibi ketika polisi itu memberi beberapa pertanyaan kepadanya yang diketahui ingin pindah rumah. You going on a trip? Tak hanya itu, polisi tersebut juga memberi bantuan kepada Adele dengan cara mengangkut barang-barang yang masih berada di rumah. Beruntungnya, saat itu Frank berhasil bersembunyi. Dan setelah dirasa aman, Frank berkata jika mereka harus bergegas berangkat. Namun sebelum itu ia meminta Henry untuk mengantar ibunya mengambil uang tabungan di bank yang akan mereka gunakan sebagai bekal hidup mereka nantinya. Uang pun didapat dan mereka bergegas kembali ke rumah untuk berangkat.
Namun, ia tak menyadari jika ternyata Frank mengalami masalah, yaitu sang tetangga tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan melihat Frank. Saat itu, Frank mengaku jika ia adalah petugas kebersihan yang disewa oleh Adele. Meskipun tetangga itu percaya, tetap saja Frank khawatir jika ia akan dilaporkan. Maybe I should get my pan back then in case they're... We should go. Dan ketakutan itu benar-benar terjadi ketika tak berselang lama setelah Adele dan Henry kembali, rumah mereka diserbu polisi yang sepertinya dipanggil oleh si tetangga tadi. Henry's father called and left a message. Tak ingin menyeret Adele dalam kejahatannya, Frank langsung mengikat Adele dan Henry agar ia terlihat sebagai seorang penculik. Lalu Frank menyerahkan diri dengan cara keluar dari rumah secara baik-baik. Won't be able to do anything to you and your mom anymore. Ma'am, over here. I need you to look over here. Atas apa yang telah Frank lakukan, ia dijatuhi hukuman selama 10 tahun untuk aksi percobaan kaburnya ditambah 15 tahun untuk dugaan penculikan. Nyatanya, Adele tak berdiam diri. Dia berusaha meringankan hukuman Frank dengan bersaksi di pengadilan. Akan tetapi, hal itu malah membuat Frank dipindahkan dari penjara lamanya ke sebuah penjara yang jauh dari tempat Adele sekarang. It may take years for you to fully weave it all together. She wrote to Frank, sometimes daily, but received no response. Nyatanya, Adele yang udah terlanjur kesengsem sama Frank dengan sabar menunggu kebebasannya. Sementara Henry yang kini telah dewasa memutuskan untuk menikah sembari membuka toko kue pie yang resepnya ia dapatkan dari Frank dulu. For the first time, I had someone to... Ternyata, Frank sendiri juga mengetahui jika kini Henry telah sukses membangun bisnis kue pie-nya. Dia pun sangat bangga dan sesekali mengirimkan surat pada Henry. Hingga pada akhirnya, setelah berpuluh tahun mendekap di penjara, Frank secara resmi telah bebas. Ketika keluar, ia pun sangat terharu sekaligus bahagia karena cintanya yaitu Adele telah rela menunggunya selama ini. Film pun diakhiri dengan Frank dan Adele yang memutuskan untuk hidup bersama, begitu pula Henry yang telah bahagia dengan keluarga kecilnya. Dan film pun tamat cuy. Oke, itu dia alur cerita film Labor Die. Semoga kalian semua terhibur ya. Bang Dixon beserta seluruh rekan pamit dan adios.